Selamat sore bosku, jumpa lagi di channel Beto Rinaldo yang akan mengedukasi bosku seputar info peternakan dan edukasi peternakan. Nah, kali ini kita masih seputar peternakan ayam betelur layer. Nah, kebetulan ini ada salah satu subscriber kita bertanya, Bang Beto, umur berapa ganti pakan ayam yang baik? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bisa nggak di umur 190-an hari mencapai 94%? Oke, kita jawab satu-satu dulu. Pertama, pertanyaan dari rekan kita, umur berapa pergantian pakan yang baik? Nah, pakan itu ada 4 kategori ya, bosku. Ada pakan A, starter, kemudian ada pakan B, di masa pulet, kemudian pakan pre-laying, persiapan masa betelur, kemudian pakan laying, yaitu pakan saat dia betelur sampai akhir. Nah, pertama kita akan sampaikan sedikit. Di pakan starter itu ayam umur 1 sampai sekitar umur 10 atau 11 minggu itu menggunakan pakan A, pakan starter ya. Biasanya 1 sampai 35 hari, itu sekitar 35 hari, umur 5 minggu itu menggunakan pakan kualitas super crumble dari ikan. Itu biasanya menggunakan pakan A, bisa yang cell mixing sendiri, mencampurnya sendiri di kandang, itu berbentuk tepung, dan bisa juga masih menggunakan pakan buatan pabrikan yang crumble. Nah, itu hanya pilihan secara cost ataupun secara biaya. Nah, jadi setelah itu baru pergantian pakan ke pakan B. Pakan B itu adalah pakan pulet ya, yang proteinnya itu sekitar 16%. Nah, ini dipakai dari umur sekitar 76-78 hari sampai nanti umur 112 hari, yaitu 16 minggu. Nah, setelah 16 minggu memasuki masa betelur di 18 minggu, yaitu sekitar umur 112 hari sampai 126 hari, sekitar 2 minggu, itu menggunakan pakan pre-layer namanya. Nah, apa itu pakan pre-layer? Pakan pre-layer itu gabungan antara pakan B dengan pakan C ya. Jadi keduanya ini dicampur secara bertahap dengan rasio 25% per 75%, 50% per 50%, kemudian 75 per 25%. Nah, selama 2 minggu bosku, 2 minggu ini dicampur pakan B dengan pakan C. Nah, itulah yang dikatakan dengan pre-layer. Umurnya 112 sampai 126 hari, yaitu sekitar umur 16 minggu sampai 18 minggu. Nah, ini wajib dilakukan supaya ada penyesuaian di saluran cerna ayam. Ayam lebih bisa menyesuaikan ya. Itu satu. Kemudian tujuan pre-laying ini juga bertujuan selain penyesuaian juga untuk bisa memacu feed intake di awal-awal produksi. Nah, setelah ayam berumur di 18 minggu dan mulai betelur, nah ini biasanya timbul problem ini. Saya yakin dan percaya hampir setiap peternak merasakan ini. Begitu peralihan dari pakan B ke pakan C, itu ayam biasanya susah capai feed intake di masa awal betelur. Nah, ini yang bahaya. Walaupun bobotnya tercapai, keseragaman tercapai, tetapi jadi masalah kalau feed intake-nya nggak masuk. Nah, itu masalah ya. Jadi pastikan saat pergantian pakan, feed intake-nya sesuai dengan standar. Nah, timbul pertanyaan, biasanya di daerah panas, di daerah yang agak tropis, panas, itu biasanya feed intake susah sekali tercapai. Nah, ada beberapa cara atau trik untuk bisa menutupi hal ini. Pertama, saya akan sampaikan yang bersifat injeksi. Nah, itu pilihan pertama ya, injeksi. Kemudian top up di pakan. Nah, dua ini saling melengkapi ya. Jadi peternak silakan pilih, mau diinjeksi juga boleh, di topping, di top up di pakannya, dicampurkan ke pakan C-nya juga bisa. Saya jelaskan pertama dulu, yaitu dengan melakukan injeksi namanya growth hormone. Nah, growth hormone ini adalah suplemen untuk merangsang nafsu makan, kemudian pembentukan folikel telur itu lebih cepat, sehingga ayam
menuju puncak produksi di sekitar umur 24 minggu itu cepat tercapai puncak produksi 90%. Nah, itu kan yang tadi yang ditanyakan oleh rekan kita. Nah, umur berapa saja dia diinjeksi? Nah, injeksinya itu kan pergantian pakan di 126 tuh udah selesai, itu udah masuk pakan C. Nah, 128 hari itu dilakukan injeksi dengan dosis 0,5 mili per ekor. Nah, itu injeksi pertama growth hormone suplementnya. Kemudian dilanjutkan lagi nanti umur 136 hari. Ingat ya bosku, jaraknya itu pas 8 hari dari penyuntikan yang pertama. Jadi itu waktu kelang seminggu. Nah, jadi 128 hari disuntik pertama, kemudian suntik keduanya di 136 hari. Nah, lihat di awal-awal ini produksi harus betul-betul cepat naiknya ya. Cepat puncak itu wajib. Nah, kalau dia udah disuntik 2 kali, nafsu makan akan terangsang lebih cepat, habisnya pakan yang sesuai standar, dan ukuran telur cepat besar, kemudian persentase produksi juga cepat meningkatnya. Nah, biasanya nanti masalah daruratnya itu muncul lagi, tantangannya itu di 190-an hari. Kalau puncak produksinya tinggi, feed intake-nya udah masuk, hati-hati. Lihat kondisi. Karena ayam di umur 190-an hari, kalau puncak produksi 90% itu rentan sekali, itu rentan. Nah, apabila ada gejala nafsu makannya ngayun sedikit, itu wajib disuntik lagi sekali lagi untuk merangsang nafsu makan dan indung telur, ya, folikel telurnya. Nah, itu range waktunya 190 sampai 205 hari. Nah, silakan dilakukan injeksi growth hormone suplementnya di rentang waktu 190 sampai 205 hari. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ada juga cara lain, yaitu dengan mentopping atau mentop up premix super dengan dosis di awal dia masa bertelur itu 3 kilo per ton pakan. Nah, 3 kilo per ton pakan kalau dikalkulasi ke sak itu, satu sak pakan jadi menggunakan premix super sekitar 150 gram ya, 150 gram. Nah, itu dicampur secara rutin sampai dia puncak produksi ya. Nah, itu dilakukan sangat baik dengan menggunakan premix super yang top up ya, yang top up. Ingat, premix yang khusus untuk top up, bukan yang untuk cell mixing, bukan yang untuk cell premixing, dan bukan juga premix yang untuk campuran di konsentrat, bukan. Ingat, yang dicampurkan itu pilihan premixnya adalah top up yang memang dia diperuntukkan untuk komposisi asam amino dan kalsium fosfatnya itu memang terkhusus untuk ayam menuju ke puncak ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau digabung antara injeksi growth hormone suplemen dengan pencampuran premix super top up-nya tadi, digabung dua-dua, ya alangkah lebih bagus, performnya pasti akan tercapai. Nah, biasanya peternak nih nggak mau kayak gitu, cost-nya berapa, biaya berapa. Ingat ya, satu saya pesankan, jangan pernah melihat cost atau biaya di saat ayam baru bertelur dan mencapai puncak. Karena apa? Kalau kita terlalu berhitung cost di sana, kita kalah sebetulnya. Sebetulnya kita udah kehilangan keuntungan. Kenapa? Karena kalau ayam startnya lebih cepat, satu butir telur kalau dia 1000 saja, bosku, dan ada satu kandang itu percepatan persentasenya cepat, ya, selisih 100 butir saja, itu selisihnya udah 100.000 per hari. Ya, bedakan dengan yang dilakukan penambahan sama yang tidak. Jadi ayam lebih duluan bertelur itu sebetulnya sudah bisa menutupi cost biaya injeksi dengan top up premix. Nah, selebihnya itu udah keuntungan. Nah, gitu kalkulasinya. Jadi tidak semuanya juga bisa dihitung. Kadang kita mau hasil yang lebih, beternak mau untung, tapi costnya kita nggak mau nambah. Dan ingat, ayam di saat awal bertelur sampai dia puncak itu adalah masa-masa ekmasnya. Itu masa-masa kita harus mencari perform semaksimal mungkin. Nah, itu ya bosku yang bisa saya sharekan di sore hari ini. Saya lagi jalan pulang ke rumah setelah bekerja. Tadi sudah keliling kandang juga. Nah, kalau ada pertanyaan bosku terkait perform peternakan, mau hewan besar, sapi, peternakan kambing, ayam bertelur, ayam broiler, babi, ternak, burung, ya silakan diisi di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga bagikan juga, share video-video yang bermanfaat ini kepada rekan-rekan sesama peternak.
Terima kasih bosku, mudah-mudahan ilmu dan pencerahan sore ini bisa bermanfaat bagi bosku di dalam memanajemen perform peternakan ayam petelur. Dan mudah-mudahan besok sore kita akan lanjut lagi dengan topik yang lain lagi. Terima kasih bosku, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi besok di konten saya, Beto Rinaldo. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.